ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari yang ke-20 dari Ramadan Mubarak 1443 Hijriah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillahu iyyakum kaum muslimin yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini kita membahas sebuah tema. Kalau tadi Pak Dokter yang membawakan acara mengatakan futur di pertengahan Ramadan, sepertinya sekarang sudah lewat pertengahan Ramadan, maka kita malam ini tepatnya kita masuk kepada malam yang pertama dari malam 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Dan oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang mencontoh Nabi Muhammad SAW di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Insyaallah ta'ala ini yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, para dokter sekalian dan juga seluruh tenaga kesehatan dan kaum muslimin yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Sebelum saya menyebutkan apa saja yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di 10 malam terakhir bulan Ramadan, maka saya ingin menegaskan bahwasanya kita pada kesempatan kali ini dengan terbenamnya matahari, maka berarti kita memasuki 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Dan 10 malam terakhir bulan Ramadan adalah 10 malam yang lebih agung, lebih utama, lebih berkah, lebih mulia dibandingkan malam-malam sebelumnya, dengan kesepakatan para ulama rahimahumullahu ta'ala. Dikarenakan di dalam satu malam dari 10 malam terakhir bulan Ramadan tersebut terdapat Lailatul Qadar, yaitu beribadah pada Lailatul Qadar lebih baik daripada beribadah selama 1000 bulan, 83 tahun 4 bulan yang tidak ada Lailatul Qadarnya. Inilah yang menyebabkan 10 malam terakhir Ramadan lebih utama, lebih mulia
lebih berkah dibandingkan 20 malam yang sudah lewat. Dan juga penyebab 10 malam terakhir bulan Ramadan lebih utama, lebih mulia, lebih berkah karena di dalam Lailatul Qadar Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an sebagaimana yang disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an pada Lailatul Qadar. Kemudian juga di dalam 10 malam terakhir bulan Ramadan adalah terdapat malam yang penuh dengan berkah. Saking berkahnya Allah Subhanahu wa taala merinci takdir-takdir selama setahun depan pada Lailatul Qadar. Hal ini sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Ad-Dukhan, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim amran min indina, yang artinya sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an pada malam yang penuh dengan berkah, yaitu malam Lailatul Qadar. Di dalamnya dirinci setiap takdir-takdir, ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang maha bijaksana. Ini menunjukkan agungnya Lailatul Qadar, dan itu yang menyebabkan 10 malam terakhir dari bulan Ramadan adalah lebih berkah, lebih utama, lebih baik, dan lebih mulia dibandingkan 20 malam yang telah lewat. Kemudian ahibati fillah afanillah wa yakum. Kemudian 10 malam terakhir bulan Ramadan lebih utama dikarenakan terdapat Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar adalah malam yang para malaikat turun ke langit, ke bumi, dan jumlah mereka sangat banyak. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, inna adadal malaikah fi tilkal lailah aktsaru min adadil hasa, yang artinya sesungguhnya jumlah para malaikat pada malam itu di bumi lebih banyak daripada bilangan batu-batuan yang ada di atas muka bumi ini. Dan ini sesuai dengan ayat Al-Quran dalam surat Al-Qadar ayat 4, Allah Subhanahu wa taala berfirman, tanazzalul malaikatu warruh, para malaikat turun berbondong-bondong, dan juga ruh, yaitu malaikat Jibril yang merupakan pemimpin dari para malaikat. Ahibati fillah, hafanillah wa iyyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah. Lailatul Qadar menjadikan 10 malam terakhir dari bulan Ramadan adalah malam yang sangat agung, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala menjadikan malam tersebut penuh dengan keselamatan. Dalam
dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, salamun hiya hatta matla'il fajr. Keselamatan malam tersebut sampai terbit fajar. Itulah mengapa 10 malam terakhir bulan Ramadan yang kita masuki pada malam ini insya Allah dengan terbenamnya matahari adalah malam-malam yang lebih baik, lebih agung, lebih mulia, lebih berkah, lebih banyak kebaikannya dibandingkan 20 malam yang telah lewat. Dan ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, siapa yang tidak mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah pada malam ini, maka sungguh dia adalah orang-orang yang benar-benar merugi. Sebagaimana hadis riwayat Imam Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna hadzal syahra qad hadarakum." Sesungguhnya bulan yang mulia ini telah hadir di tengah-tengah kalian. Fihi lailatun khairun min alfi syahr. Di dalam bulan ini terdapat sebuah malam. Dia cuma satu malam. Lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurimaha faqad hurimal khaira kullah. Wa la yuhram khairaha illa mahrum. Siapa yang diharamkan mendapatkan kebaikan pada Lailatul Qadar, yaitu tidak beribadah pada malam yang terjadi Lailatul Qadar, maka sungguh dia telah diharamkan dari kebaikan seluruhnya. Seakan-akan Ramadannya adalah Ramadan yang kosong, sangat tipis pahalanya ketika dia tidak diberi petunjuk oleh Allah di 10 malam terakhir bulan Ramadan ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini patut harus diperhatikan baik-baik. Jangan sampai malam-malam ini kita jual Lailatul Qadar kita dengan media sosial kita, dengan tontonan kita, dengan murojaah, pengulangan kita terhadap status-status orang, baik itu di Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, atau yang selainnya. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man hurimaha faqad hurimal khaira kullah." Siapa saja yang diharamkan dari mendapatkan kebaikan untuk beribadah pada Lailatul Qadar, maka sungguh dia diharamkan dari kebaikan seluruhnya. Dan tidak ada yang diharamkan dari kebaikan beribadah pada Lailatul Qadar kecuali orang-orang yang benar-benar merugi. Benar-benar merugi. Dalam hadis riwayat Imam An-Nasa'i dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lillahi fihi lailatun min alfi syahr. Man hurima khairaha faqad hurim." Allah Subhanahu wa taala memiliki di dalam bulan Ramadan sebuah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Siapa saja yang diharamkan dari kebaikan Lailatul Qadar, maka benar-benar telah diharamkan dari kebaikan apapun. Subhanallah. Maka hati-hati para dokter sekalian, tenaga kesehatan sekalian yang saya cintai karena Allah dan seluruh kaum muslimin. Jangan sia-siakan 10 malam terakhir bulan Ramadan. Harus kita rubah kebiasaan kita yang mungkin sudah menjadi budaya. Jika mau memasuki 10 malam terakhir bulan Ramadan, maka masjid-masjid kosong,
Kemudian pusat-pusat perbelanjaan penuh disebabkan kaum muslimin pada malam-malam terkait mempersiapkan makanan, kue, dan yang semisalnya. Bahkan ini sudah menjadi budaya di tengah kaum muslimin, terutama di negeri kita. Sedangkan Nabi kita Muhammad SAW tidak seperti itu ternyata keberadaan dan keadaan beliau di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Kaum muslimin yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Adapun bagaimana contoh Nabi Muhammad SAW di 10 hari terakhir dalam bulan Ramadan. Yang pertama adalah Nabi Muhammad SAW di 10 hari dan malam terakhir dari bulan Ramadan, beliau lebih bersungguh-sungguh, lebih giat untuk beribadah. Hal ini sebagaimana diceritakan oleh Aisyah, istri beliau, Ummul Mukminin radhiyallahu anha wa ardhaha. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashr al-awakhir min Ramadan ma la yajtahidu fi ghairihi. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di 10 hari terakhir bulan Ramadan bersungguh-sungguh beribadah, tidak seperti bersungguh-sungguh beliau pada selainnya. 10 malam terakhir malah lebih bersungguh-sungguh beribadah, bukan malah seperti tidak ada lagi bau-bau Ramadan. Maka saya sering mengucapkan di 10 hari terakhir bulan Ramadan, baik siang ataupun malamnya, wahai kaum muslimin, Ramadan belum selesai. Ramadan belum selesai. Bahkan hari-hari yang telah berlalu jauh nilainya di bawah dibandingkan hari-hari yang akan datang. Hari-hari yang akan datang lebih mulia, lebih berkah, lebih banyak kebaikannya, lebih utama dibandingkan hari-hari yang telah lewat. Kalau seandainya ada dari kaum muslimin yang pada 20 hari pertama dari bulan Ramadan dia sia-siakan, dia leha-leha, dia santai-santai, bahkan melakukan dosa, matanya tidak dipuasakan, telinganya tidak dipuasakan, lisannya tidak dipuasakan, dia hanya puasa lapar dan haus. Maka jika dia di 10 malam terakhir bulan Ramadan mengoreksi keadaannya dan akhirnya benar-benar berpuasa dan benar-benar beribadah pada malam harinya, niscaya 20 hari yang sudah lewat tertutupi dengan 10 malam terakhir bulan Ramadan. Ketahuilah wahai kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, 10 malam terakhir bulan Ramadan adalah 10 malam yang paling agung sepanjang tahun. Secara mutlak tidak ada yang mengalahkannya. 10 malam terakhir bulan Ramadan lebih utama dibandingkan malam nisfu Sya'ban. 10 malam terakhir bulan Ramadan lebih utama dibandingkan malam hari Tarwiyah, malam hari Arafah, malam hari Idul Fitri, malam hari Idul Adha. 10 malam terakhir bulan Ramadan adalah 10 malam yang paling agung sepanjang tahun selama 360 hari. Karenanya lah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh beribadah
di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Kita ingin tahu apa yang dijelaskan oleh para ulama ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersungguh-sungguh beribadah di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Dikatakan oleh Imam Al-Munawi rahimahullah bahwa yang dimaksud dengan bersungguh-sungguh beribadah di 10 malam terakhir bulan Ramadan ay yajtahidu fihi minal ibadati fawqa al-'adah yazidu fiha fil ashril awakhir min Ramadan bi ihya'i layalihi. Maksudnya adalah bersungguh-sungguh di dalam 10 malam terakhir dari bulan Ramadan, yaitu beribadah lebih daripada kebiasaannya, menambah di 10 hari terakhir bulan Ramadan dari ibadah-ibadah dengan cara menghidupkan malam-malamnya dengan ibadah. Jadi begadang malam di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Makanya saya sering mengingatkan, jika Anda sanggup untuk cuti di 10 malam terakhir bulan Ramadan, maka cutilah. Karena sayang, malam-malam terlewat, malam-malam yang mulia terlewat begitu saja. Dan sebagai pengetahuan, saya pernah tinggal hampir sekitar 13 tahun di Kerajaan Arab Saudi sebagai mahasiswa, kemudian sebagai penerjemah dan pendakwah. Dan kita dapati bahwa sudah menjadi budaya di sana, jika sudah 10 malam terakhir bulan Ramadan, maka sudah dikenal kalau punya urusan administrasi, baik itu di perkantoran-perkantoran pemerintah dan yang semisalnya, maka uruslah sebelum tanggal 21. Karena tanggal 21 Ramadan pasti libur sampai kepada 10 hari di bulan Syawal. Itu pasti seperti itu selalu. Jadi sudah tertanam di benak masyarakat bahwa 10 malam terakhir bulan Ramadan adalah waktu untuk meluangkan diri lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beribadah kepadanya, lebih dekat dengan masjid, lebih dekat dengan Al-Qur'an, lebih dekat dengan doa, lebih dekat dengan zikir, lebih dekat dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penafsiran yang pertama. Penafsiran yang kedua, yang dimaksud dengan bersungguh-sungguh beribadah di 10 malam terakhir bulan Ramadan, sebagaimana dikatakan oleh Al-Mula Ali Al-Qari' rahimahullah di dalam kitab Mirqatul Mafatih. Wal adhhar annahu yajtahidu fi ziyadati at-ta'ah wal ibadah ma la yajtahidu fi ghairihi, ay fi ghairi Ramadan, raja'a an yakuna Lailatul Qadri fihi. Yaitu maksudnya adalah bahwa beliau bersungguh-sungguh beribadah, menambah ketaatan dan ibadah, tidak seperti sungguh-sungguh beliau pada selainnya, yaitu pada selain Ramadan, karena berharap terjadinya Lailatul Qadar di dalamnya. Ini yang disebut dengan bersungguh-sungguh beribadah. Au lil-ightinami fi awqatihi wal ihtimami fi ta'atihi wa husnul ikhtitami fi barakatihi, atau yaitu menggunakan sebaik-baiknya waktu-waktunya, memperhatikan untuk mengerjakan ketaatan dan menutup bulan dengan kebaikan. Ketahuilah kaum muslimin, innama al-a'mal bil khawatim. Amalan-amalan tergantung pada akhir amalan tersebut. Ketika seorang yang memacu kuda, kuda tahu bahwasanya kalau mau mendekati garis finish, maka dia harus mempercepat
ritme larinya. Maka sebagai manusia yang berakal, jangan sampai kalah dengan kuda. Ketika kita mau mendekati garis finish Ramadan, maka jangan sampai kita malah lemah, kita malah santai-santai. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja beliau beribadah lebih giat lagi di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Dan kalau kita pikir kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, beribadah bertepatan dengan Lailatul Qadar, maka pahalanya lebih baik daripada beribadah selama 1000 bulan, 83 tahun 4 bulan, yang mungkin umur kita tidak lebih daripada 60, tidak sampai kepada 80 tahun. Itu pun kalau umurnya sampai 60, tidak semuanya diisi dengan ibadah. 20 tahun kita gunakan untuk tidur. Dan terkadang saat tidur seseorang lupa berniat ibadah. 20 tahun selanjutnya kita gunakan untuk aktivitas duniawi. Tidur, untuk aktivitas duniawi, makan, minum, buang air besar, buang air kecil, kemudian ngobrol, duduk lama di kafe, dan seterusnya. Yang mungkin dari aktivitas-aktivitas duniawi tersebut, lalai kita untuk meniatkan ibadah. Sudah 40 tahun lewat. Ditambah 15 tahun lagi, menjadi 55 tahun. Yaitu waktu sebelum baligh. Berarti tersisa hanya 5 tahun jika umur seseorang 60 tahun. 5 tahun tersebut terkadang dipenuhi dengan maksiat, dosa, bahkan dosa besar. Maka seseorang ketika beribadah bertepatan dengan Lailatul Qadar, ini adalah harta rampasan di bulan Ramadan yang sangat luar biasa. Harta melimpah ruah di bulan Ramadan yang sangat luar biasa. Yaitu seseorang beribadah bertepatan dengan Lailatul Qadar mendapatkan pahala lebih baik daripada beribadah selama 1000 bulan, 83 tahun 4 bulan yang tidak ada Lailatul Qadarnya. Kemudian ahibati fillah, termasuk makna yang disebutkan oleh para ulama, bersungguh-sungguh beribadah di 10 malam terakhir bulan Ramadan adalah sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Qasqalani dalam kitab beliau Irsyadus Sari, syarah Sahih Al-Bukhari. Yuhmalu ala at-tatwil fi ar-raka'at duna az-ziyadah fil 'adad. Yang artinya dapat dimungkinkan bahwa maksud bersungguh-sungguh beribadah di 10 malam terakhir bulan Ramadan adalah menambah panjangnya pada rakaat-rakaat, bukan menambah jumlah rakaat. Yaitu saat kita sholat malam tarawih, maka kita tambah panjang sholat kita. Yaitu setelah Al-Fatihah membaca ayat-ayat Al-Quran yang banyak. Dan ini harus diajari kaum muslimin. Karena sebagian kaum muslimin hanya mengenal kalau sholat tarawih hanya dari wadduha ke belakang. Maka diajarkan kaum muslimin bahwa di 10 malam terakhir bulan Ramadan memperpanjang bacaan ayat-ayat Al-Quran setelah Al-Fatihah di dalam sholat. Dan itu lebih utama dibandingkan membaca Al-Quran di luar sholat. Mari perhatikan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Beliau berkata, fadlu qiraatil Quran fi salati a'zamu minha kharijas salah. Keutamaan
membaca Al-Quran di dalam salat lebih besar, lebih agung dibandingkan di luar salat. Wa ma warada fi fadli qari'il Quran fal musalli yatanawalu a'zamu mimma yatanawalu ghairahu. Dan apa saja yang disebutkan dari keutamaan-keutamaan membaca Al-Quran, maka orang yang sholat lebih utama dibanding orang yang membacanya saat sholat. Membaca Al-Quran saat sholat lebih utama dibandingkan membacanya di luar sholat. Ini yang dimaksud dengan menambah pada jumlah rakaat. Atau menambah pada panjangnya rakaat, bukan pada jumlah rakaat. Itu contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pertama, yaitu beliau bersungguh-sungguh beribadah di 10 hari terakhir bulan Ramadan, tidak seperti sungguh-sungguh beliau pada selainnya. Contoh yang kedua, yaitu beliau menghidupkan malam. Contoh yang ketiga, beliau membangunkan keluarga, istri dan anak-anak untuk beribadah. Contoh yang keempat, beliau mengikat sarung beliau. Hal ini berdasarkan hadis dari Aisyah, istri Nabi, Ummul Mukminin, ibundanya orang beriman radhiyallahu anha. Beliau bercerita, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashr ahya al-laila wa ayqadha ahlah wa jadda wa sadda al-mi'zar. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika beliau masuk ke dalam 10 hari terakhir bulan Ramadan, beliau menghidupkan malam. Maka saya katakan tadi, 10 malam terakhir bulan Ramadan lebih utama dibandingkan malam nisfu Sya'ban. Sebagian kaum muslimin terkadang jika malam nisfu Sya'ban, padahal hadisnya palsu, ya, malam nisfu Sya'ban mereka berbondong-bondong ke masjid untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hadis yang sahih, bahkan ada Al-Qur'annya, ada hadisnya yang sahih, bahwasanya Nabi Muhammad SAW diriwayatkan oleh Imam Muslim, jika masuk 10 malam terakhir bulan Ramadan, beliau menghidupkan malam dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan menghidupkan malam dengan beribadah kepada Allah? Imam As-Sindi rahimahullah di dalam kitab Hasyiatus Sindi ala Ibni Majah, beliau mengatakan bil qiyami wal qiraati, dengan salat dan membaca, ka'anna zaman al khali anil ibadah bimanzilatil mayyit, seakan-akan waktu yang kosong dari ibadah seperti kedudukan mayit. Wa bil ibadati fihi yasiru hayyan fa idza kana haluz zaman kaifal qalbu, dan dengan ibadah di dalamnya lebih menjadikan dia hidup. Kalau seandainya keadaan zaman saja diisi dengan ibadah seperti itu, bagaimana hati yang diisi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita. Termasuk dari mencontoh Nabi Muhammad SAW dengan menghidupkan malam, maka dijelaskan oleh Imam An-Nawawi, ulama Islam abad ke-7 Hijriah dari mazhab Syafi'i. Beliau mengatakan ahyal laila ay istaghraqahu bis-sahari fi salati wa ghairiha. Maksudnya menghidupkan malam adalah beliau menghabiskan malam tersebut dengan begadang di dalam sholat
dan selainnya. Dengan sholat dan selainnya. Maka amalan paling utama malam-malam seperti ini adalah sholat. Dan ditambah lagi dengan membaca Al-Quran. Membaca Al-Qurannya di dalam sholat. Inilah yang dimaksud oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang bangun beribadah karena iman dan berharap pahala, maka saya ulangi, man qama ramadhana, man qama lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang bangun beribadah pada Lailatul Qadar karena iman dan berharap pahala, diampuni dosanya yang telah lalu. Tafsiran yang kedua dikatakan oleh Imam Muhammad bin Ali As-Siddiq Asy-Syafi'i. Beliau berkata, yang dimaksud dengan menghidupkan malam adalah qamahu bi anwa'il ibadat minas salati wal dzikri wal fikri. Beliau menghidupkan malam dengan bermacam-macam ibadah, dari salat, berzikir, bertafakkur, atau ahya nafsahu bis-sahar fihi li'anna an-nauma akhul maut, atau beliau menghidupkan dirinya dengan begadang di malam tersebut karena kematian adalah karena tidur adalah saudara kematian. Karena tidur adalah saudara kematian. Dan tidak tercela di 10 malam terakhir bulan Ramadan seseorang begadang semalaman suntuk agar benar-benar mendapatkan kesempatan beribadah bertepatan dengan Lailatul Qadar. Imam An-Nawawi rahimahullah menjawab pendapat orang-orang yang mengatakan makruh begadang semalaman suntuk untuk beribadah. Kata beliau, wa amma qaulu ashabina yukrahu qiyamul laili kullih fa ma'nahu ad-dawamu alayhi wa lam yaqulu bi karahati lailatin wa lailataini wal 'ashri wa lihadza ittafaqu ala istihbabi ihya'i lailatay al-'idain wa ghairi dzalika wallahu a'lam. Adapun perkataan para sahabat kami dari ulama-ulama mazhab Syafi'i, dimakruhkan bangun malam beribadah pada malam seluruhnya, maka maksudnya adalah terus-menerus dilakukan. Ini yang tidak boleh. Dan mereka tidak mengucapkan dimakruhkan jika beribadah semalam atau 2 malam atau 10 malam. Oleh para ulama bersepakat untuk menghidupkan 2 malam, yaitu malam Idul Adha, Idul Fitri. Wallahu a'lam. Ini menunjukkan bahwasanya tidak mengapa seseorang beribadah dengan begadang pada 10 malam terakhir bulan Ramadan. Kemudian tadi disebutkan beliau mengikat sarung beliau. Disebutkan oleh Imam Ibnul Athir dalam kitab An-Nihayah fi Gharibil Athar, yang dimaksud dengan syaddul mi'zar, mengikat sarung, kinayatun an ijtima' nisa, yaitu kiasan untuk menjauhi istri, tidak menggaulinya meskipun halal kalau menggauli, au anil jiddi wal ijtihadi fil amal, atau kiasan seakan-akan dia adalah isyarat untuk bersungguh-sungguh giat di dalam beramal ibadah di 10 malam terakhir bulan Ramadan, au anhuma ma'an, atau yang dimaksud adalah dua-duanya, menjauhi menggauli istri, dan yang kedua bersungguh-sungguh giat beribadah di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Ahibati fillah, azanillahu wa iyyakum. Kemudian termasuk dari contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selanjutnya adalah beriktikaf.
di 10 malam terakhir bulan Ramadan, bahwa Nabi Muhammad SAW beriktikaf di 10 malam terakhir bulan Ramadan, dan tidak pernah beliau tinggalkan iktikaf ini semenjak disyariatkannya iktikaf sampai akhir hayat beliau. Meskipun hukumnya sunnah muakkadah, tidak wajib dan tidak ada syarat mendapatkan Lailatul Qadar harus beriktikaf, tidak ada. Tetapi tidak diragukan lagi bahwa iktikaf adalah cara untuk memfokuskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, jauh dari hal-hal yang melalaikan, makanan, minuman, anak, istri, gadget, dan seterusnya. Dan sungguh sangat tercela jikalau i'tikaf, saat beriktikaf di dalam masjid, kemudian melakukan hal-hal tontonan atau menonton hal-hal yang tidak layak ditonton oleh seorang muslim, bahkan cenderung kepada dosa. Maka ini benar-benar dia sedang diuji oleh handphone. Dan ketahuilah bahwa siapa saja yang memegang handphone pintar, maka dia harus yakin dan harus dia resapkan di dalam hati, semua yang dia tulis akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Semua yang dia lihat akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Semua yang dia dengar akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka contoh Nabi Muhammad SAW ketika 10 malam terakhir bulan Ramadan, beliau beriktikaf, berdiam di masjid dari mulai 20 malam, 2 malam ke-21 sampai malam hari raya atau sampai hari raya. Itulah i'tikaf Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun dari tenaga-tenaga kesehatan yang mungkin ada tugas, yang mungkin ada piket, ada jadwal, ada buka klinik karena keperluan kaum muslimin, maka pada saat itu dia tetap bisa mendapatkan Lailatul Qadar dengan memperbanyak zikir dan doa. Dan jikalau tidak ada pasien, memperbanyak membaca Al-Quran dan yang lain-lainnya. Ahibati fillah, aghanillah wa iyyakum. Yang selanjutnya, mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat 10 malam terakhir bulan Ramadan adalah dengan memperbanyak doa, terutama doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Ya Rasulullah, ara'ait in wafaqtu lailatul qadar ma ad'u?" Wahai Rasulullah, apa pendapat engkau jika aku bertepatan dengan Lailatul Qadar? Apa yang aku baca? Aku berdoa apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Quli atau taqulin, ucapkanlah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Itulah tadi bagaimana cara mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada 10 malam terakhir Ramadan. Dan sebelum saya tutup, saya ingin mengingatkan beberapa poin, yaitu ketahui baik-baik bahwa al-ayyam al-baqiyah min Ramadan afdalu min al-ayyamil madiyah wal fatiyah. Hari-hari yang tersisa dari 10 hari terakhir bulan Ramadan tahun ini lebih utama dibandingkan hari-hari yang sudah lewat, hari-hari yang sudah berlalu, yang tidak akan bisa kita rasakan kembali. Karena di dalamnya terdapat Lailatul Qadar. Maka tadi saya katakan, apabila seseorang pada 20 malam pertama mungkin leha-leha, santai-santai, malas-malasan, bahkan cenderung kepada maksiat, maka masih ada
di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Jangan sampai kita menyia-nyiakannya. Jangan sampai kita menyia-nyiakannya. Dan yang kedua adalah harus diyakini baik-baik agar kita semangat beribadah di sisa-sisa hari 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kita harus meyakini bahwasanya nikmat masuk mendapatkan kesempatan umur bisa merasakan Ramadan tahun ini 1443 Hijriah. Ini adalah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang tidak sembarangan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya banyak sekali hadis-hadis yang menyebutkan tentang mendapati bulan Ramadan, diberikan umur untuk mendapati bulan Ramadan. Seperti misalkan hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Raghima anfu rajul adraka Ramadan falam yughfar lahu fadakhala an-nar fa'ab'adahu Allah." Sungguh hidung seseorang tersungkur ke tanah saat dia mendapati Ramadan, tetapi dia tidak gunakan sebaik-baiknya, termasuk beribadah pada malam-malam 10 malam terakhir bulan Ramadan yang tahun ini dimulai pada tahun ini bagi warga negara Indonesia. 10 malam terakhir bulan Ramadan. Jika dia bersungguh-sungguh beribadah, maka niscaya dia akan mendapatkan yang lebih baik daripada apa yang sudah lewat. Kata Rasulullah SAW tadi, sungguh seseorang hidungnya tersungkur ke tanah, artinya sangat merugi. Mendapati Ramadan, lalu tidak diampuni dosanya. Padahal dia bulan ampunan, bulan maghfirah, warahmah. Tetapi tidak diampuni dosanya. Karena dia menyia-nyiakan waktu Ramadan. Akhirnya Ramadan berlalu, dia dijauhkan dari surga, dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua, mendapati waktu Ramadan, diberi umur oleh Allah untuk bisa merasakan Ramadan 1443 Hijriah. Ini adalah nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, bahwa kita ini adalah makhluk yang tidak pernah lepas dari dosa. Sampai orang yang bertakwa pun awalnya dia berdosa, lalu dia bertobat dan kemudian bertakwa. Maka kita makhluk yang sangat banyak dosanya. Maka kita memerlukan amalan-amalan yang menghapuskan dosa-dosa kita. Di antara amalan-amalan tersebut adalah seseorang bangun beribadah di 10 malam terakhir bulan Ramadan karena iman dan berharap pahala. Maka Rasulullah SAW menyatakan diampuni dosanya yang telah lalu. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang bangun malam beribadah pada Lailatul Qadar karena iman dan berharap pahala, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Alangkah indahnya pahala seperti ini, dan alangkah perlunya, alangkah sangat memerlukannya kita pahala seperti ini di saat dosa-dosa begitu banyak. Nah, ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Yang keempat, agar kita tergugah untuk meluangkan waktu beribadah di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Dan kepada tenaga kesehatan yang mungkin masih praktek di 10 malam terakhir bulan Ramadan, maka jika memang bisa cuti, cutilah. Tetapi jika terpaksa karena memang piket gilirannya, maka jangan lupa untuk tetap beribadah, zikir, doa, baca Quran di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah Khalilullah,
kekasih Allah yang paling terdekat. Dan beliau adalah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar. Diampuni dosanya terlalu yang akan datang. Kemudian beliau adalah sayyidu waladi Adam, pemimpin anak manusia. Akan tetapi beliau tetap bersungguh-sungguh beribadah di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Maka ini menjadi cambuk bagi kita. Kita makhluk yang tidak ada jaminan surga. Tidak ada jaminan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat itu bersemangatlah beribadah di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Karena kita sangat memerlukan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, kalau seandainya ada diri seseorang merasakan masih malas juga, sudah 20 hari malas-malasan, di 10 hari bulan Ramadan yang terakhir yang merupakan puncak keberkahan Ramadan, dia masih malas-malasan juga. Maka berdoalah kepada Allah. Berdoalah dengan mengucapkan Allahumma inni a'udzubika minal kasal wa a'udzubika minal jubn wa a'udzubika minal haram wa a'udzubika minal bukhl. Ya Allah, aku berlindung denganmu dari sifat malas. Aku berlindung denganmu dari jin. Dan aku berlindung denganmu dari kematian. Dan aku berlindung denganmu dari sifat bakhil. Maka berdoalah kepada Allah agar diberikan semangat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa saya sampaikan tentang mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di 10 malam terakhir dari Ramadan. Ini yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan acara kepada moderator. Wassallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Silahkan Pak Dr. Pandu. Baik, baik Pak Ustadz, alhamdulillah, jazakallah khair. Jadi kita memang sudah masuk di dalam 10 hari Ramadan, di akhir Ramadan, di mana pada 10 hari ini ada satu malam yang paling mulia daripada seluruh malam di tahun ini. Jadi marilah kita mencontoh bagaimana Nabi menyambut di 10 hari terakhir Ramadan dengan bersungguh-sungguh beribadah, dengan memperpanjang sholat malam, memperbanyak sedekah, tilawah Al-Quran, dan itikaf, serta banyak berdoa, serta mencukupi untuk kebutuhan keluarga. Mohon izin Pak Ustadz, sebelum kita tutup ini ada masuk pertanyaan Pak Ustadz. Ya. Mohon izin membacakan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, semoga Allah selalu mengucurkan rahmat dan barokah kepada Ustadz. Mohon izin bertanya Ustadz. Maaf agak keluar dari tema. Bagaimana perasaan hati kita sebaiknya menyambut Lebaran atau hari kemenangan yang sekaligus berpisah dengan Ramadan Pak Ustadz? Bagaimana dengan ucapan takbir yang disyariatkan, tapi hati sedih tidak lagi berada di Ramadan? Jazakallahu khairan katsiran Ustadz. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Seorang yang sudah benar-benar meluangkan waktu untuk beribadah di dalam bulan Ramadan, maka saat Idul Fitri, dimulai dari terbenamnya matahari, hari terakhir bulan Ramadan, maka dia disyariatkan untuk bertakbir. Sampai imam datang untuk memulai sholat Idul Fitri. Hal ini berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 186. Walitukabbirullaha ala ma 185. Walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan hendaklah kalian menyempurnakan walitukmilul iddah, menyempurnakan jumlah bilangan hari Ramadan. Dan bertakbirlah kepada Allah Subhanahu wa taala atas petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala berikan agar kalian bersyukur. Maka bertakbir disyariatkan dalam agama Islam. Dan perasaan seorang muslim saat dia bertakbir adalah dia merasa bersyukur kepada Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala karena telah memberi petunjuk untuk meluangkan waktu di dalam bulan Ramadan, memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang itulah
yang takbir terasa benar-benar agung di dalam hatinya. Adapun orang yang di dalam bulan Ramadan terlihat malas-malasan, terlihat meremehkan, terlihat biasa-biasa saja, bahkan lebih cenderung kepada maksiat, maka takbir di dalam mulutnya hanya sebatas di lisan saja, tidak masuk ke dalam relung-relung hatinya. Karena bertakbir bagi orang yang benar-benar beribadah, dia merasakan betul petunjuk yang sangat kuat dari Allah agar dia dikuatkan, dimudahkan untuk begadang malam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah perasaan orang-orang yang saat dia bertakbir pada malam-malam Lebaran. Tetapi saya katakan itu nanti. Di depan kita sekarang, mari kita bersama-sama pada tahun ini giat di 10 malam terakhir bulan Ramadan, giat untuk beribadah agar benar-benar mendapatkan kesempatan beribadah bertepatan dengan Lailatul Qadar yang pahalanya lebih baik daripada beribadah selama 1000 bulan, 83 tahun 4 bulan. Bahkan meskipun ini riwayatnya lemah, akan tetapi tidak mengapa kita sebutkan agar kita tambah semangat. Disebutkan dalam Imam Ibnu Katsir, dalam tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullah, bahwa siapa yang beribadah bertepatan dengan Lailatul Qadar, maka ibadahnya tersebut lebih baik dibandingkan 4 orang nabi dari Bani Israel, Ayyub, Zakaria, Hazkil, Yusha bin Nun, yang beribadah kepada Allah selama 80 tahun, 1000 bulan, tidak pernah bermaksiat kepada Allah walau sekejap mata pun. Bayangkan, 1 kali ibadah kita bertepatan dengan Lailatul Qadar lebih baik daripada amalan 4 orang nabi dari Bani Israel yang beribadah kepada Allah selama 1000 bulan, tidak pernah bermaksiat walau sekejap mata pun. Allahu Akbar. Kemudian orang yang beribadah pada 10 malam terakhir bulan Ramadan, disebutkan dalam tafsir Imam Ibnu Katsir, lebih baik dibandingkan seorang dari Bani Israel yang di siang hari membawa senjata memerangi musuh dalam kebenaran sampai malam, dan di malam hari bertahajud sampai subuh. Beribadah pada Lailatul Qadar lebih baik daripada amalan orang tersebut. Bahkan ada tafsiran yang menarik disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah di dalam kitab Tafsir Al-Qurtubi Al-Jami' li Ahkamil Quran, bahwa siapa saja yang beribadah pada Lailatul Qadar maka lebih baik daripada beribadah sepanjang masa dari mulai Adam sampai hari kiamat. Karena orang Arab biasanya menyebutkan alf untuk menunjukkan kepada panjang masa. Kepada panjang masa. Ini menunjukkan beribadah pada Lailatul Qadar lebih baik daripada beribadah sepanjang masa yang tidak ada Lailatul Qadarnya. Allahu Akbar. Maka inilah orang-orang yang merasakan takbir saat malam Idul Fitri dan hari raya Idul Fitri. Benar-benar menggema takbir dalam hatinya, bukan hanya sekedar rame-ramean di lisannya. Wallahu a'lam. Naam. Jazakallah khair Ustaz. Mohon izin bertanya Ustaz. Mungkin ini pertanyaan terakhir Ustaz. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama Ustaz, apakah ada tanda Pak Ustaz atau pertanda ketika malam Lailatul Qadar itu diturunkan Ustaz? Kemudian yang kedua Ustaz, apakah malam Lailatul Qadar itu hanya didapatkan bagi seseorang yang iktikaf di masjid Pak Ustaz? Kemudian yang ketiga Pak Ustaz, apakah ada pertanda ketika seseorang itu sudah mendapatkan malam Lailatul Qadar Pak Ustaz? Jazakallah khair. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Adapun tanda-tanda terjadinya Lailatul Qadar pada malam tersebut adalah disebutkan malamnya malam yang cerah, tidak panas,
tidak juga dingin. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Ibnu Khuzaimah bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Inni kuntu uritu Lailatul Qadar." Aku telah diperlihatkan Lailatul Qadar. Tsumma nusituha. Lalu dilupakan dariku, kata Rasulullah SAW. Wa hiya fil ashril awakhir min lailatiha. Dan dia adalah di salah satu malam di 10 malam terakhir. Wa hiya lailatun talqatun baljatun la harah wala baridah. Ka'anna fiha qamaran yafdahu kawakibaha la yakhruju syaitanuha hatta yudhi'u fajruha. Dan ia adalah malam yang baik dan cerah, tidak panas, tidak pula dingin, seakan-akan di dalamnya ada bulan purnama yang menerangi bintang-bintang. Syaitan-syaitan tidak keluar sampai terbit fajar. Maka berdasarkan hadis ini dan juga hadis-hadis yang lain, tidak mengapa kita, misalkan kita mempunyai rumah yang ada rooftopnya, kita sholat di situ, kita lihat malam ini, kalau seandainya malamnya tidak panas, tidak dingin, kita tambah semangat untuk beribadah, kita berharap itu adalah Lailatul Qadar, tidak mengapa itu. Kami dahulu waktu mahasiswa di kota Madinah, tentunya di Madinah ada Qiyamul Lail dari jam 1 malam sampai kadang-kadang jam 3. Maka kita sering bertanya kepada syekh kita, apakah malam ini ya syekh? Maka beliau menjawab, mungkin bukan, mungkin belum. Dan kadang-kadang beliau mengatakan, apakah malam ini ya syekh? Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan seluruh amal ibadah kita, kata beliau. Ini semua adalah memang diperintahkan kita. Taharrau Lailatul Qadri. Bersungguh-sungguhlah mencari Lailatul Qadar. Kemudian juga disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ibnu Khuzaimah, Lailatun talqah la harah wala baridah, tusbihu syamsu yaumaha hamra dha'ifah. Lailatul Qadar itu tidak panas, tidak juga dingin. Dan tanda yang kedua adalah matahari di pagi harinya bersinar lemah kemerah-merahan. Dan ini juga berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Tusbihu syamsu sabihata tilkal lailah mithla at-tast laisa laha syu'a'un hatta tartafi'. Matahari terbit pagi hari dan malam qadar seperti baskom, yaitu ada semacam penutupnya, tidak mempunyai sinarnya sampai meninggi. Itu adalah tanda yang kedua. Tanda yang ketiga, tidak ada bintang yang jatuh pada bulan pada malam itu seperti bulan purnama. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna amarata Lailatul Qadar annaha safiyatun baljah ka'anna fiha qamaran sati'an sakitatan sakinatun sajiyatun la barda fiha wala harra wa la yahillu likawkabin an yurma fiha hatta yusbih wa inna amarataha anna syamsa sabihataha takhruju mustawiyatan laysa laha syu'a' mithla al-qamar Lailatul Badr la yahillu lisyaitan an yakhruja ma'aha yawma idzin." Sesungguhnya tanda Lailatul Qadar bahwasanya adalah malam yang bersih, cerah, seakan-akan di dalamnya bulan terang tenang, tidak panas, tidak juga dingin, tidak boleh bintang dijatuhkan di dalamnya sampai pagi. Dan sungguh tandanya adalah matahari pagi harinya tidak sejajar, tidak mempunyai sinar seperti bulan pada malam purnama. Tidak halal bagi syaitan untuk keluar bersamaan dengannya pada malam hari itu. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, itulah tanda-tanda Lailatul Qadar. Adapun tanda-tanda orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, maka belum ada dalil rinci dari Al-Quran atau hadis-hadis yang sahih seseorang mendapatkan Lailatul Qadar. Dan ini hikmah Allah, karena kalau seandainya dia mendapatkan Lailatul Qadar dan diketahui, maka dikhawatirkan dia akan terkena penyakit hati, rujuk, merasa bangga dengan apa yang dia sudah capai, akhirnya terputus amalnya.
Dan dia juga terkena penyakit hati kibar, menyombongkan diri, merasa meremehkan orang lain, merasa dirinya lebih baik dibandingkan yang lain, sehingga meremehkan orang lain. Maka ini hikmah Allah. Lailatul Qadar tidak ada tanda-tanda bagi seseorang untuk mendapatkannya. Adapun yang disebutkan ketika saya kecil dulu, disebutkan bahwa Lailatul Qadar adalah ada tanda cahaya dari langit masuk ke dalam rumah kemudian mengenai seseorang, akhirnya seseorang tersebut berubah menjadi lebih baik. Bahkan seseorang tersebut kadang-kadang berubah menjadi tukang ramal, tabib, dan mempunyai kekuatan supranatural. Maka ini adalah kebohongan, kedustaan atas nama Lailatul Qadar. Nah, pertanyaan yang ketiga apa, Pak Dr. Pandu? Izin Ustaz, apakah malam Lailatul Qadar hanya dapatkan bagi orang-orang yang iktikaf di masjid, Pak Ustaz? Ini sudah saya jawab tadi, bahwa Lailatul Qadar tidak ada syarat mendapatkannya untuk orang yang beriktikaf saja. Bahkan seperti yang saya singgung tadi, hati-hati yang beriktikaf tetapi masih main HP di masjid tempat iktikafnya. Maka di samping dia menyibukkan diri, tidak fokus untuk beribadah kepada Allah, dia juga tidak beradab di rumah Allah Subhanahu wa taala. Melihat hal-hal yang tidak bermanfaat di rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ujian pada zaman kita sekarang ini. Ujian bagi orang yang beriktikaf adalah tetap sibuk dengan HP-nya, media sosialnya saat beriktikaf di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Dan kadang yang beribadah di dalam rumah dia lebih khusyuk, dia lebih fokus mungkin jika dia bersendirian di dalam rumahnya. Tetapi tentunya mencontoh Rasulullah SAW lebih utama, yaitu beriktikaf di dalam masjid. Wallahu a'lam. Naam. Baik Ustadz, jazakallahu khairan Ustadz. Izin Ustadz, kita tiba di ujung acara Ustadz. Mungkin semoga apa yang Ustadz sampaikan hari ini dapat memberikan motivasi dan semangat kita untuk menyambut malam 10 akhir Ramadan dengan mencontoh bagaimana Nabi dalam bersungguh-sungguh dalam beribadah. Sebelum kita menutup acara ini, kami mohonkan kepada Ustadz untuk memimpin doa kafaratul majlis Ustadz, dan pesan terakhir akan diberikan Ustadz. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Orang yang bertakwa bukan orang yang tidak pernah berdosa, bukan orang yang tidak pernah terperosok ke dalam kemaksiatan, kelalaian. Tapi orang yang bertakwa adalah pada saat dia melakukan kesalahan, dia segera bertobat, terutama dia di hadapan musim kebaikan, musim kemuliaan, musim keberkahan, musim ampunan. Maka saya nasihatkan, jangan sampai kita keluar dari bulan Ramadan, bulan maghfirah, tetapi kita tidak mendapatkan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Bersungguh-sungguhlah beribadah di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Mungkin ini adalah Ramadan terakhir kita. Mungkin pahala Lailatul Qadar kita adalah pahala yang terbaik kita untuk berhadapan di pengadilannya Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat. Dan kita tutup majlis ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Kasiran Pak Ustadz.